Ini dipindah itu. Terus ada sisi om. Itu kan yang ini. Ini yang jadi aku udah ready ya Will. Oh, udah ready, Ci? Oke, sip. Yap. Aku acceptin aja ya. Oke, kita mulai di tepat. Kita mulai tepat di jam 9 kan ya? Iya, iya, betul, betul. Ini aku admit ya. Oke. Suaraku clear kan ya, Ci ya? Keluar, keluar. Bagi teman-teman yang anggota timnya belum lengkap, boleh dipanggil untuk segera hadir. Kita akan mulai tepat jam 9 ya teman-teman.
Oke, baik. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hani Jutasari, selaku Deputy Head of School of Student and Alumni untuk School of Information System. Suara aku kedengaran masuk, teman-teman? Kalau kedengaran, boleh kasih aku reaction, jempol, atau something. Nah, ini peserta. Oke, terima kasih Erwin. Terima kasih Kayla. Kalau ada tanggapannya kan saya ngerasa saya nggak sendiri ya teman-teman di sini ya. Nggak cuma berdua sama Pak Willy. Oke, kali ini saya nggak sendiri teman-teman. Ada Pak Willy Christian yang akan menemani saya pada briefing kali ini. Untuk apa teman-teman briefing kali ini? Pastikan dulu teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang memang pada semester genap 2022-2023 ini teman-teman mengambil skripsi. Skripsinya bukan pretesis 2 SKS, melainkan skripsinya itu yang tesis 6 SKS atau tesis 4 SKS. Sekali lagi saya ulangi, briefing 5 minute tesis presentasi kali ini berlaku bagi mahasiswa School of Information System all program di bawah School of IS yang mengambil tesis pada periode semester genap 2022-2023, baik tesis yang 6 SKS maupun tesis yang 4 SKS. Oke, kenapa bukan untuk mahasiswa pretesis? Karena mahasiswa pretesis belum akan mendapatkan jadwal sidang. Oke, ini tujuannya untuk persiapan jadwal sidang teman-teman. Apalagi sebentar lagi beberapa mungkin yang udah dapat jadwal sidang skripsi ya teman-teman ya. Nah ini persiapan untuk sidang skripsi teman-teman. Oke, saya akan mulai presentasi hari ini. Jadi silakan teman-teman memastikan diri teman-teman, teman-teman bersangkut yang sesuai kriteria ini atau tidak. Oke, nah 5 minute tesis presentasi ini sifatnya mandatori ya teman-teman, sekali lagi mandatori. Karena apa? Karena tadi saya katakan akan digunakan untuk sidang skripsi teman-teman. Jadi kalau dulu mungkin kita masih sempat yang teman-teman mempersiapkan slide, lalu hadir sidang skripsi sesuai dengan jadwalnya, kemudian teman-teman kalau yang sendiri berarti mempresentasikan slide presentasi dari awal sampai akhir. Kalau berkelompok maka ganti-gantian tuh mempresentasikan slide-nya di depan panelis, di depan dosen pengujinya selama durasinya 15 menit. Namun kali ini sejak pandemi kami sudah merubah teman-teman, merubah polanya menjadi pada saat sidang skripsi teman-teman hanya cukup memutarkan video 5 minute tesis presentasinya. Jadi sudah pasti video ini harus sudah siap sebelum teman-teman hadir dalam sidang skripsi teman-teman. Oke, durasinya hanya 5 menit saja. Oke, hanya 5 menit saja. Nah, boleh di next Pak Willy? Kenapa sih, apa sih tujuannya? Kenapa tadinya pakai slide? Kenapa sekarang jadi 5 minute tesis presentasi? Kenapa yang tadinya 15 menit hanya jadi 5 menit? Sebenarnya latar belakangnya pertama karena kita mau mengikuti pola kegiatan seperti kegiatan di startup teman-teman. Gimana kalau di kegiatan startup itu kalau teman-teman tergabung dalam company startup, teman-teman tuh hanya diberikan waktu untuk menyampaikan ide bisnis teman-teman tuh hanya dalam beberapa menit aja. Karena mereka kan harus bergulir dengan cepat ya teman-teman ya, harus mencari ide-ide yang terbaik. Nah, jadi ini sangat penting buat teman-teman bisa memastikan bagaimana teman-teman mampu mengkomunikasikan ide yang ada di otak teman-teman itu ke pendengar di luaran sana. Bagaimana teman-teman memastikan bahwa yang mendengar teman-teman itu memahami apa yang ingin teman-teman sampaikan. Dan ini juga akan membantu membangun jembatan dua arah dari kalangan akademik dan pihak luar untuk menunjukkan kontribusi kita ke masyarakat dan bagi kalangan luar tentunya untuk mengetahui berbagai hal bagus yang di luaran di dalam universitas. Boleh di next, Pak Willy. Nah, pentingnya lagi apa? Dengan teman-teman menyiapkan 5 minute presentasi ini, tentunya teman-teman akan memiliki keterampilan yang pengorganisasian yang baik, communication skill-nya lebih meningkat, dan teman-teman lebih akan bisa memfokuskan diri teman-teman pada elemen penting dalam penelitian atau dalam tugas skripsi teman-teman. Oke, boleh di next lagi Pak Willy.
Keuntungannya teman-teman, keuntungannya tadi udah saya sampaikan pasti di awal. Teman-teman bisa meningkatkan communication skill, jadi nggak berbelit-belit. Kalau waktu yang 15 menit yang hanya menampilkan slide itu ngomongnya bisa muter-muter. Semua isi skripsi bisa dicantumkan di dalam sana. Gitu ya. Kalau saat ini teman-teman tidak akan perlu seperti itu. Teman-teman akan lebih memilah bagaimana caranya poin-poin penting dalam skripsi saya itu harus tersampaikan di dalam video 5 minute ini. Bagaimana cara saya mendesain tampilan dan bagaimana cara saya mengkomunikasikan ide saya, mengkomunikasikan tulisan saya kepada pendengar gitu ya. Kemudian ini juga bagus teman-teman untuk sebagai CV teman-teman gitu ya, profil teman-teman pada saat teman-teman bekerja, karena nantinya tentunya kalau teman-teman mampu menciptakan video presentasi yang baik, teman-teman sudah semakin terlatih nih untuk nanti pada saat meeting di perusahaan gitu ya, menyampaikan ide teman-teman. Boleh di next Pak Willy. Ini ada beberapa contoh gitu ya teman-temannya, beberapa contoh video 5 minute presentasinya. Tentunya kita tetap menampilkan slide-nya, tetap ada menggunakan slide-nya. Lalu teman-teman juga menampilkan kamera teman-teman. Jadi kalau yang hari ini pada off cam semua gitu ya. Nanti pada saat teman-teman membuat video 5 minute presentasinya, itu teman-teman harus on cam posisinya. Oke, karena harus terlihat wajah. Makanya kalau teman-teman lihat, kenapa ngapain saya gitu ya, harus terlihat wajah. Bukan hanya saya sebagai pembicara teman-teman, tapi saya juga pengen menunjukkan ke teman-teman bagaimana posisi yang benar pada saat teman-teman membawakan materi ini. Oke, lalu berikutnya boleh di next Pak Willy. Nah, kita dengarkan dulu ya teman-teman contoh dari salah satu contoh video 5 minute presentasinya. Boleh di-play Pak Willy? Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Kristania Raharjo dan di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dalam skripsi saya dengan judul berikut. Tahukah kalian, selama pandemi COVID-19 ini, sebanyak 30 juta UMKM dinyatakan bangkrut di tahun 2020 dan di Maret 2021. 93,3% UMKM dinyatakan mengalami penurunan omset, di mana ini juga berakibat pada kehabisan uang kas dan juga PHK, serta sektor UMKM yang paling terdampak adalah pangan atau kuliner. Selain itu, saat ini kita juga sudah memasuki era digitalisasi, di mana UMKM harus mulai bisa beradaptasi khususnya dalam bidang pemasaran, dan sebanyak 60,8 UMKM sudah mulai menggunakan media sosial untuk pemasaran mereka. Namun ternyata masih ada beberapa masalah yang dihadapi seperti keterbatasan membuat konten, target yang kurang sesuai, dan juga harga pemasaran yang terus meningkat. Oleh karena itu, dari latar belakang ini muncullah rumusan masalah bagaimana cara UMKM bisa meningkatkan purchase intention dan identifikasi masalah lebih lanjut ada pada tabel berikut. Solusinya yaitu User-Generated Content dalam format short form video. User-Generated Content atau UGC adalah konten yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum, dibuat oleh non-profesional, dan juga berarti adalah khalayak umum dan juga membutuhkan kreativitas di dalamnya. Sehingga keuntungannya yaitu ada dua di sini. Pertama, menghemat biaya karena tidak perlu menyewa jasa profesional, dan yang kedua, UGC ini dinilai lebih mudah dipercaya oleh audiens karena terasa nyata dan sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan mereka sehari-hari dibandingkan konten yang dibuat oleh UMKM. Kemudian, short form video adalah video singkat dengan durasi kurang lebih maksimal 3 menit. Kemudian, untuk ruang lingkup di sini adalah purchase intention produk makanan dan minuman. Kemudian, akibat dari menonton UGC dalam format short form video, 4 media sosial yang dibatasi yaitu TikTok, Instagram Reels, Twitter, dan juga YouTube Shorts, dan menggunakan studi pustaka serta SEM-PLS. Di sini tujuan dari penelitian adalah membantu UMKM untuk meningkatkan purchase intention dan identifikasi lebih lanjut ada pada tabel berikut. Kemudian untuk manfaat dibagi menjadi 4 bagi pemilik produk makanan, minuman yaitu UMKM untuk bisa menemukan saluran pemasaran yang lebih efektif dan maksimal. Kreator video bisa menemukan konten yang bisa lebih sesuai dengan audiens, viewers untuk menerima informasi lebih lanjut, dan akademik untuk penelitian yang akan mendatang. Selanjutnya, peneliti menggunakan 6 referensi penelitian terdahulu dan menggunakan 3 teori dalam penelitian ini. Pertama, teori of planned behavior, kemudian brand equity, dan information system success.
Selanjutnya, model dalam penelitian ini ada 7 variabel dengan 10 hipotesa yang akan diuji, dan untuk lebih lanjutnya, hipotesa di sini ada pada tabel berikut. Kemudian ini adalah tabel variabel operasional yang digunakan. Selanjutnya, metode pengumpulan data di sini menggunakan studi pustaka dan juga kuesioner yang dibagikan secara online dengan Google Form. Metode penelitian dengan menggunakan kuantitatif, deskriptif, dan asosiatif. Selanjutnya, populasi di sini adalah masyarakat Indonesia yang pernah mengakses media sosial di tahun 2021 sebanyak 170 juta penduduk, dan metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, rumus Lovin dengan minimal 400 sampel dengan kriteria penduduk Indonesia pernah menyaksikan video UGC dalam format short form video produk makanan dan minuman. Selanjutnya, didapatkan 429 data dan dianalisa dengan SAMPLS dan software berikut. Hasil hipotesa menunjukkan bahwa 10 hipotesa di sini adalah diterima dan berpengaruh signifikan. Selanjutnya, informasi tambahan dalam penelitian ini adalah platform yang paling sering digunakan untuk menonton UGC dalam format short form video produk makanan dan minuman adalah Instagram Reels, kemudian untuk konten favorit pengguna adalah sebagai berikut, dan alasan utama seseorang untuk menyaksikan UGC adalah sebagai berikut. Untuk implikasi praktis di sini, IWOM merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap purchase intention karena bisa meningkatkan rasa penasaran dan juga keingintahuan seseorang untuk segera membeli produk makanan dan minuman tersebut. Selain itu juga UMKM bisa menggunakan teknik viral marketing karena dalam IWOM ini bisa semakin membuat seseorang penasaran dan juga ingin segera membeli produk tersebut dan meningkatkan purchase intention. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah UMKM dapat mengatasi permasalahan purchase intention bahkan omset penjualan dengan menggunakan media sosial user generated content dalam format short form video. Dan 70% dalam variabel penelitian ini bisa menjelaskan purchase intention, sementara 30% lainnya disebabkan oleh faktor-faktor di luar penelitian dan dijadikan saran oleh peneliti sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Willy. Boleh kembali ke slide-nya. Itu salah satu contoh video 5-minute presentasinya, teman-teman. Durasinya 5 menit. Kami masih punya beberapa contoh video lagi yang teman-teman kalau penasaran, teman-teman boleh di-scan barcode-nya atau diklik link-nya, atau nanti seluruh materi hari ini itu sudah dinaikkan oleh Pak Willy ke dalam website binus.ac.id menu download-nya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Tapi kalau kita bahas dulu, teman-teman melihat dari video tadi yang sudah ditayangkan oleh Pak Willy, ada beberapa komponen yang bisa didapat tuh teman-teman. Menurut teman-teman apa itu ya teman-teman ya? Apa poin yang teman-teman dapat dari video 5-minute presentasi tersebut? Teman-teman boleh komen, teman-teman boleh unmute. Waduh, ada yang nulisnya lengkap banget nih Augustin nih. Di dalam video tersebut ada latar belakangnya, akibat permasalahan, data tren, permasalahan, rumusan masalah, solusi. Ini kayaknya isi perbab-perbab ya gitu ya. Isi perbab-perbab, isi per slide-nya kayaknya yang dilihat nih. Oke, selain itu teman-teman, ada lagi teman-teman selain itu, selain dari urutan isi kontennya ya teman-teman ya, kalau terkait urutan isi kontennya, teman-teman nanti bisa diskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing, kira-kira bobot yang harus disampaikan tuh sebesar apa gitu ya. Namun bukan hal itu yang pengen saya terlalu highlight di sini, karena nanti saya jadi dosen pembimbing kalian gitu ya. Enggak, tapi apa sih teman-teman yang teman-teman dapatkan dari video tersebut? Boleh Ardi Satio. Tadi raise hand Adi. Ya, Adi apa Ardi tadi ya? Oke, kalau dari Yesin, dari Rio menyampaikan bahwa ada inti skripsi, menyampaikan inti skripsi secara efektif dan efisien. Menurut Beren, singkat, padat, dan jelas. Nah, saya mau meng-highlight teman-teman. Kalau teman-teman tadi lihat cara intonasi penyampaian dari yang membawakan materi gitu ya, yang mempresentasikan, yang bersangkutan, itu terlihat
speed-nya cepat gitu ya teman-teman ya. Speed penyampaiannya cepat, namun intonasinya jelas. Oke, jadi speed-nya terlihat cepat, namun intonasinya jelas. Jadi walaupun dia terlihat seperti berkejaran dengan waktu 5 menit harus selesai seluruh penyampaian kontennya, tapi dia intonasinya jelas. Dan poin-poin yang ingin disampaikan yang penting gitu ya, dia jelas menyampaikan. Terutama lagi teman-teman, dia tidak hanya sekedar membaca saja apa yang tertera pada slide. Kebiasaan teman-teman ini, kalau sudah tertampil di slide, terus disuruh bikin videonya, tinggal baca aja apa yang tertulis di dalam slide-nya, terus record. Tapi kalau teman-teman lihat, dia tidak melakukan seperti itu, teman-teman. Kalau dia melakukan seperti itu, tabel yang isinya ada 11 poin, 11-nya dia baca. Tapi tidak ya teman-teman ya, dia memilah bagaimana cara penyampaian yang menarik supaya orang juga tidak bosan mendengarnya, tapi juga orang paham apa yang kalian kerjakan hanya dalam waktu 5 menit. Lalu kemudian yang kedua teman-teman, lihat perhatikan gesturnya. Gesturnya yang bersangkutan, walaupun berkejaran dengan waktu pastinya gugup gitu ya teman-teman, tapi posisi duduknya settle. Tegak, wajahnya terlihat, gitu ya. Teman-teman juga harus menggunakan alma mater pastinya, tapi wajahnya terlihat, lighting-nya jelas, bagus teman-teman. Kameranya tidak tertutup ke bawah, juga tidak tertutup ke atas yang hanya setengah wajah gitu ya, tapi exactly tepat, pas posisinya. Oke. Lalu dengan walaupun dia sendiri teman-teman, ya, jadi jangan khawatir kalau yang skripsinya sendiri, gimana nih cara mengontrol segala mengoperate slide-nya dan segala macamnya. Terlihat anak ini mampu mengelola itu semua gitu ya. Kalau kamu lihat beberapa kali dia melakukan klik-klik walaupun tidak terlalu terlihat dia berpindah-pindah posisi gitu ya teman-teman ya. Jadi tentunya segala poin-poin tadi harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi berbicara cepat boleh, namun jelas intonasinya semua harus tersampaikan dengan baik supaya audiens teman-teman mampu dan mengerti. Postur duduk teman-teman, posisi teman-teman, layout-nya itu juga perlu teman-teman perhatikan. Tidak perlu yang sampai wajahnya nanti bisa-bisa ada di kiri, ada di kanan. Enggak teman-teman, disetelin aja satu posisi. Oke, boleh di next Pak Willy. Nah, apa yang teman-teman perlu persiapkan? Apa yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman dalam membuat video 5 minute presentasi ini? Yang pertama, teman-teman, itu tulis dulu deh skrip apa yang teman-teman ingin sampaikan, ya. Supaya apa? Jadi teman-teman berbicara sesuai dengan skripnya. Kalaupun teman-teman pengen mengembangkan, tidak keluar dari Nah, avoid jargon and academic language. Ya, jangan pakai jargon-jargon, tapi teman-teman pakai academic language karena ini tuh kebutuhan sidang skripsi teman-teman. Jadi jangan pakai kata-kata yang gaul-gaul ya teman-teman ya, walaupun mungkin topik teman-teman gaul. Topik atau objeknya itu yang gaul. Lalu habis itu jelaskan konsep, kemudian atau hal-hal yang penting bagi riset kalian. Jadi kalau tadi teman-teman mungkin ada yang mencatat ya poin-poin di dalam slide-nya tuh dia isinya apa aja sih? Sebenarnya poin tersebut bergantung pada skripsi teman-teman itu jalur apa dan topik apa. Oke. Nah, jadi tadi harus didiskusikan kepada dosen pembimbing teman-teman. Tentunya kita ingin sampaikan yang perlu diketahui. Tadi kebetulan skripsinya riset teman-teman, tapi kalau skripsinya startup pasti beda lagi cerita poinnya. Oke, lalu teman-teman harus berimajinasi seakan-akan teman-teman mau menjelaskan skripsi teman-teman itu ke orang yang terdekat teman-teman gitu ya, terdekat teman-teman. Terus habis itu harus terlihat antusias juga sih teman-teman ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Teman-teman bisa melakukan presentasi tersebut baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Oke, lalu kenali dulu siapa audiens teman-teman, dan kebetulan audiens teman-teman kali ini pastinya di dunia akademik, karena nanti yang akan melihat video teman-teman adalah dosen penguji teman-teman gitu ya.
Dan nantinya kalau ada yang bertanya, ini perlu disubmit, Miss? Iya, perlu disubmit karena nanti akan ada the winner-nya. Kayak tadi itu kita ada the winner tuh. Makanya ya yang ditampilkan adalah the winner competition ini. Jadi nanti ada the winner-nya. Yang menyeleksi siapa? Yang menyeleksi adalah tim dari jurusan. That's why aksisi akademik juga ya yang melihat ya. Nah, bentuklah video teman-teman ini dalam bentuk story, teman-teman. Seperti teman-teman bercerita. Oke? Tapi juga bukan mendongeng ya. Mendongeng yang kayak buat anak tidur ya. Bukan ya teman-teman ya. Oke, berikutnya boleh Pak Willy. Oke, nah ini. Ketika teman-teman membuat presentasi dalam bentuk academic paper, cobalah teman-teman membuat dengan short word atau short sentence atau short paragraph gitu ya teman-teman. Jadi kalimat pendek, kalimat singkat atau paragraf singkat gitu ya. Boleh pakai humor teman-teman, tapi jangan terlalu banyak atau jangan terlalu berlebihan. Kemudian teman-teman boleh terlebih dahulu melakukan proof presentation first sebelum teman-teman recording. Jadi jangan hanya pede dengan sekali recording aja ya. Mungkin sebelum recording teman-teman coba presentasikan dulu ke keluarga gitu ya supaya lihat reaksi keluarga. Udah oke, teman-teman baru coba record. Di record teman-teman coba dengarkan. Nyaman nggak? Kalau ada suara-suara bising terdengar gitu ya, nah, teman-teman berarti harus recording ulang. Oke, boleh di next Pak Willy. Nah, pembuatan slide teman-teman menggunakan PowerPoint. Teman-teman mau pakai Canva boleh nggak? Boleh, silahkan gitu ya. Lalu slide-nya tentunya harus ada ada pemulaiannya teman-teman, ada cover-nya, ada keterangan ini siapa yang akan presentasi, siapa pembimbingnya gitu ya. Lalu jangan terlalu banyak no slide transition, animation atau movement. Gitu ya. No additional electronic media. Jadi tidak perlu ditambahkan background music atau background effect itu nggak perlu ya teman-teman ya. Tidak diperlukan. Karena teman-teman mau bikinnya video 5 minute academic purpose. Bukan mau bikin musik gitu ya teman-teman ya. Okay, next, Pak Willy. Nah, practice your presentation. Yang pertama pasti teman-teman lakukan adalah practice lagi sebelum teman-teman ready untuk record. Lalu, vocal range. Speak clearly. Teman-teman boleh pakai intonasi cepat, pelan, atau menekankan pada sesuatu titik poin tertentu gitu ya, jadi tidak selalu monoton. Terus jadi teman-teman bisa mengatur ritmenya. Terus teman-teman harus pastikan kapan teman-teman harus mempause. Ya, di titik mana teman-teman harus melakukan pause, di titik mana teman-teman harus bisa melanjutkan kembali, atau di titik kalau saya sifatnya mau mengajak teman-teman berpikir, maka intonasi saya atau ritme saya harus seperti apa ya, gitu ya. Terus body language, stance rate, dan confidence ya teman-teman ya, percaya dirilah gitu ya. Atau teman-teman tuh hanya dalam recording ini gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai Zoom juga boleh gitu ya. Ya teman-teman dalam layar itu tutuplah di dalam kamar gitu ya, jadi nggak ada orang yang tahu. Hold your head up and make eye contact. Okay, never turn your back to the audience. Terus practice how you will use your head and move around the stage. Jadi kalau mau pakai pergerakan tangan boleh, tapi juga nggak sampai yang wah kayak mau silat gitu ya teman-temannya. Pakailah gesture teman-teman sesuai yang dibutuhkan gitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Intinya yang berlebihan itu tidak selalu baik gitu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman record yourself. Habis record, tadi sekali lagi didengarkan kembali, kira-kira bisa didengar jelas nggak ya? Kira-kira suaranya terganggu nggak ya? Karena somehow ada yang begitu di-record, suaranya tuh kayak ada suara bising masuk. Entah itu problem pada headphone-nya yang digunakan, atau mungkin pada saat dia nge-record ada suara cetekan pintu orang masuk dan lain segala macam. Itu teman-teman harus dengarkan dengan baik-baik ya teman-teman, karena itu akan bising. Lalu look to the star, watch your role model. Jadi kalau teman-teman segala video ini sebenarnya sudah kami posting di dalam YouTube School of IS. Jadi kalau teman-teman mau lihat video-video yang lainnya sebenarnya sudah ada. Teman-teman bisa lihat, terus teman-teman
carilah yang kira-kira cocok bagi teman-teman dan teman-teman nyaman, teman-teman bisa ikuti model yang bersangkutan, gitu ya. Dan pastikan gunakan baju alma mater BINUS ya teman-teman, di dalamnya kemeja putih. Boleh di next, Pak Willy. Oke, nah untuk merecord videonya, teman-teman bisa menggunakan Zoom atau Kaltura untuk sebagai software recordnya. Kalau nanti mau nego software record yang lainnya, nanti silahkan. Nanti Pak Willy akan membantu saya menjawab, gitu ya. Lalu video ini, kalau bisa teman-teman tidak memunculkan informasi yang sensitif. Kalau ada teman-teman yang menggunakan objek company, silakan teman-teman mendapatkan izin dulu dari company-nya terkait dengan konten yang di record. Karena nanti takutnya kalau teman-teman setelah dilakukan penilaian kemudian lolos seleksi, video tersebut akan kami naikkan di dalam YouTube School of IS, atau video tersebut menjadi video haki teman-teman dengan dosen pembimbingnya. Jadi silakan nanti dilakukan konfirmasi juga ya. Boleh next, Pak Willy. Oke, ada beberapa kriteria untuk video. Yang pertama, di record secara horizontal atau landscape, terus dengan menggunakan plain background atau virtual background for the presenter together with the slide, gitu ya. Kemudian static position, one camera angle, jadi nggak perlu ada kamera yang ngejago bikin YouTuber, nggak perlu sampai segitu ya, kameranya depan, belakang, kanan, kiri itu nggak perlu teman-teman, terus habis itu putar gitu tuh nggak perlu, kita nggak bikin film ya teman-teman ya. Lalu dilengkapi dengan title slide, pakai PowerPoint, oke. Lalu tadi recordingnya bisa pakai Kaltura atau Zoom. Dan video ini perlu disubmit. Nanti Pak Willy akan mencantumkan link submission-nya. Video ini perlu disubmit ya teman-teman di dalam link 5-minute submission-nya. Next, Pak Willy. Untuk cover PowerPoint-nya, yang perlu ada di dalam slide pertama video teman-teman, pastinya ada judul. Pastinya ada logo School of IS. Logonya dapat dari mana, Miss? Logonya di website sisbinus.ac.id. Ambil aja di bagian sis logo. Lalu ada nama seluruh mahasiswa dan ada nama supervisornya. Oke, presentasi dalam video ini bisa dilakukan oleh perwakilan anggota tim atau seluruh anggota tim. Bagi skripsi yang memiliki objek perusahaan atau organisasi, maka pastikan organisasinya atau company-nya telah menyetujui konten video yang teman-teman rekam dan teman-teman mendapatkan izin untuk publikasi video tersebut. Next. Nah, untuk virtual background, mohon dicek ya teman-teman ya, virtual background tidak boleh seperti ini. Kamera teman-teman tidak boleh buram. Terus tadi saya sudah katakan, kalau seperti ini, seperti yang di layar PPT ini, maka posisi kameranya biasanya terlalu turun. Seperti saya, terlalu turun. Jadi cuma setengah sampai hidung aja kelihatannya. Itu nggak boleh teman-teman ya. Atau dia, teman-teman posisinya terlalu, kameranya terlalu naik banget, terlalu ke bawah banget. Nah, jadi sehingga hanya leher ke bawah yang terlihat, itu juga tidak boleh. Jadi posisinya harus pas. Oke, teman-teman, harus pas ya. Lalu, timeline-nya teman-teman. Kita ada sosialisasi yang dilakukan hari ini, kemudian nanti teman-teman akan melakukan submission video dan submission forum. Habis itu, announcement pengumumannya itu akan ada, kalau sekarang kita ada di genap, berarti nanti announcement-nya akan di Oktober. Oke, announcement pengumuman pemenangnya. Next, Pak Willy. Nah, untuk pengumpulan video ini deadline-nya 12 Juli 2023. Namun, bukan berarti bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki jadwal sidang di 4 Juli besok, berarti aku belum perlu buat video ya, Miss. Tidak, karena pada saat sidang skripsi videonya sudah harus ada. Karena pasti penguji akan meminta play videonya. Gitu ya. Jadi bukan meminta teman-teman presentasi. Oke. Nah, kalau yang
sidang duluan, berarti setelah sidang teman-teman silahkan submit. Gitu ya, silahkan kumpulkan ke kami videonya. Namun yang belum keluar jadwal sidangnya, teman-teman bisa membuat videonya. Deadline pengumpulan adalah 12 Juli 2023. Boleh di next. Oke, jadi prosedurnya teman-teman download form terlebih dahulu, habis itu fill segala abstraknya, signature-nya, approval dari advisor-nya, pembimbingnya teman-teman, terus ikuti guideline untuk submission-nya, upload videonya dengan abstraknya di Google Drive atau Dropbox, habis itu masukkan ke dalam link yang akan nanti di-share oleh Pak Willy. Next, Pak Willy. Seluruh materi, baik materi untuk 5 minute presentasi kali ini sudah kita naikkan di dalam website sis.binus.ac.id di menu download ya teman-teman, pilih yang 5 minute presentation. Next, Pak Willy. Nah, Pak Willy sudah share tuh. Kalau tadi saya informasikan perlu di-submit, perlu di-upload, karena nanti akan dinilai oleh tim internal jurusan. Kenapa sih gitu ya? Karena kita ada hadiahnya. The gold champion will be winning 2 juta rupiah. Silver champion akan mendapatkan 1 juta rupiah. Gitu ya. Lumayan ya teman-teman ya. Kalau per tim berarti dibagi dengan anggotanya. Tuh lumayan banget kan. Jadi buatlah video sebaik-baiknya. Namun hasil penjurian dari tim internal jurusan kami tidak dapat diganggu-gugat. Karena kami pun tidak mencantumkan nama dosen pembimbing kalian ke dalam file yang akan dilihat oleh penilai. Jadi sifatnya benar-benar jujur ya teman-teman ya. Boleh di next Pak Willy. Oke, jadi secara prinsip jurinya ini akan melakukan penilaian, memberikan skala dari 1 sampai 10 terkait isi dari video 5 minute teman-teman. Kemudian nanti setelah skor tersebut akan dirata-rata, habis itu nanti akan baru bisa ditentukan siapa winernya. Gitu ya, sesuai dengan peringkat highest score yang dimiliki. Boleh di next. Nah, yang dilihat apa aja sih teman-teman? Yang dilihat tuh banyak. Bagaimana cara teman-teman menyampaikan presentasi tersebut? Apakah teman-teman memberikan informasi yang clear, jelas, gitu ya? Kemudian teman-teman bisa mampu menjelaskan outcomes atau conclusion dari skripsi teman-teman dengan jelas juga. Terus apakah teman-teman memberikan presentasi yang menarik, membawakan presentasi yang menarik, bagaimana keselarasan antara topik gitu ya, signifikansinya, research-nya, impact-nya, hasilnya, terus terkait dengan teman-teman menyampaikan itu relevan nggak semuanya, dan terkait dengan time-nya, waktunya, benar-benar 5 menit nggak ya, cukup nggak ya 5 menit itu mengcover seluruhnya. Jadi kalau kami merasa bahwa kayaknya masih ada yang kurang yang belum disampaikan oleh anak ini deh, mungkin karena keterbatasan waktunya. Nah itu juga jadi salah satu poin penilaian kami. Boleh next. Nah terus terkait dengan bagaimana teman-teman engagement teman-teman dan communication teman-teman, orasi teman-teman gitu ya. Terus apakah dengan cara pembawaan teman-teman mempresentasikan atau video teman-teman ini bisa membuat orang tertarik untuk mendengar, atau dia yang baru dengar 5 detik aja udah deh close aja deh, nggak menarik nih, udah bikin tidur nih, misalkan kayak gitu ya. Terus apakah teman-teman bisa membuat engagement gitu ya, menarik minat orang yang mungkin di tengah-tengah awal-awal akan boring, tapi teman-teman di tengah-tengah menarik lagi dia untuk bisa mendengarkan lagi, attention gitu ya, menarik attentionnya para pendengar teman-teman. Apakah teman-teman melakukan itu? Apakah teman-teman melakukan eye contact seperti itu? Boleh di next. Nah, jadi teman-teman, setelah teman-teman membuat video recording ini, video 5 minute presentasi, bukan hanya terkait dengan slide kontennya saja yang teman-teman harus diskusikan, namun
teman-teman juga harus mendiskusikan kepada pembimbing teman-teman, apakah video 5 minute presentasi ini akan dihakikan oleh teman-teman dan dosen pembimbing. Karena kalau akan dihakikan, kami tidak akan masukkan atau kami tidak akan publish di YouTube kami. Gitu ya. Nah, kalau memang perlu dihakikan, mau dihakikan, perlu tanda tangan basah di form yang akan dikirim ke dosen siswa, tanda tangan basah di situ, di formnya, terus dikirimkan ke dosen pembimbing, lalu lampirkan juga foto KTP teman-teman ke dosen pembimbing teman-teman. Oke, nah perlu atau tidaknya nanti silahkan didiskusikan dengan dosen pembimbing kalian. Next. Oke, nah kalau terkait dengan BINUS Gallery, mungkin saya serahkan ke Pak Willy untuk penjelasannya. Silahkan Pak Willy. Oke, terima kasih Bu Hani. Ya teman-teman, jadi ini aku mau jelasin dikit ya untuk BINUS Gallery. Jadi nanti skripsi kalian itu yang terpilih itu akan kita masukkan ke BINUS Gallery gitu ya. Jadi BINUS Gallery itu kayak semacam katalog yang dimiliki oleh School of IS. Jadi orang-orang luar tuh bisa lihat skripsi kalian gitu ya. Nah, kalau teman-teman buka form untuk submit 5 minutes itu, nanti akan ada field untuk mengisi informasi tambahan untuk BINUS Gallery. Gitu ya. Jadi intinya nanti teman-teman bisa masukin kalau misalnya skripsinya bikin sistem atau bikin aplikasi, itu boleh dimasukin nama sistemnya apa, atau misalnya bentuknya itu analisa atau research atau penelitian, itu boleh dimasukin judulnya aja. Gitu ya. Nah, untuk deskripsi singkat itu bisa dimasukin abstrak skripsinya aja, dimasukin nggak apa-apa. Nah, kemudian karena di BINUS Gallery perlu ada foto-foto yang dimasukin kan ya. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang skripsinya itu bikin sistem, itu boleh di screenshot aja UI-nya. UI-nya kayak misalnya halaman home atau halaman fitur-fitur apapun yang bisa ditonjolkan di apps kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang skripsinya itu research atau penelitian, itu boleh di screenshot aja model penelitiannya, terus demografi respondennya siapa, terus boleh juga abstraknya, ataupun hasil respondennya juga boleh dimasukin. Gitu ya. Jadi akan dimasukkan di BINUS Gallery. Oke, nah ini contohnya. Kalau misalnya nanti research, itu boleh dimasukin poster seperti ini. Jadi background-nya boleh dimasukin, terus metodologinya seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau di sebelah kanan itu contoh web apps gitu ya. Nah, itu bisa dimasukin UI-nya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hani, untuk deadline submission-nya itu di 12 Juli 2023. Di take notes ya, teman-teman, jangan lupa 12 Juli. Kemudian untuk submission link, nanti teman-teman bisa buka. Nanti PPT ini, bentuknya nanti akan kita PDF, dan teman-teman bisa download di sis.binus.ac.id/download. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Demikian Bu Hani dari saya, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu Hani ya. Siap, boleh. Sekian presentasi dari kami, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa kami jawab. Mau bertanya langsung juga boleh, teman-teman boleh raise hand. Ya, boleh Erwin. Selamat pagi, Bu. Apakah kedengaran, Bu? Yap. Saya mau nanya, saya kan skripsinya kan yang artikel yang ke conference, nah itu kan diwajibin bikin presentasi poster ya, Bu. Nah, itu presentasi poster itu yang kita presentasi posternya terus bikin video atau tetap bikin PPT seperti yang dijelasin tadi ya, Bu? Udah saya sampaikan tadi, sudah ada yang ditanya di dalam chat, saya sudah katakan bahwa yang dijelaskan di dalam video 5 minute presentasi itu adalah bentuknya PPT. Poster itu untuk nanti ditampilkan saat sidang setelah video 5 minute untuk yang artikel ini ya. Karena pastinya kontennya berbeda. Maksud saya bukan kontennya berbeda yang gimana ya, tapi poster itu kan hanya poin-poin saja ya, dan bagaimana kalian mendesain penelitian kalian ini terlihat menarik secara poster.
kan cuma ukuran A2 ya gitu ya teman-temannya. Nah, tapi kalau slide kan teman-teman harus menyampaikan dalam waktu 5 menit. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke? Jelas Erwin? Oh, baik Bu, jelas Bu. Berarti nanti yang dikumpulin ada poster dan video juga ya. Yang di akhir di submission itu. Submission mana? Submission di Tadi kami. yang Kak Willy tadi kan bilangnya ada kalau poster kan di submit ya. Berarti yang video juga ada submit yang link nanti ya. Karena beda pastinya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ada lagi Calvin Siu. Iya, selamat pagi Bu. Mm-mm. Apakah suara saya terdengar Bu? Yap, kedengar apa? Jadi kan tadi ada contoh video yang Gold Champion tadi itu kan Kak, Bu. Betul. Jadi kalau untuk rasio gambar kita, maksudnya gambar cam-nya kita, itu ada rasio tertentu nggak ya? Itu kan tadi kalau di video kan setengah-setengah tuh, 50% gambar videonya dia, 50%-nya slide. Itu ada kira-kira ada ketentuan harus gimana nggak ya Kak? Pak Willy boleh membantu? Iya, siap. Untuk rasio tertentu sih nggak ada ya, tapi baiknya adalah rasio PPT-nya lebih besar dibanding mukanya gitu. Oh, jadi jangan terlihat muka kamu yang lebih besar. Oh, oke. Iya, jadi kontennya nggak kelihatan gitu jadinya. Jadi sewajarnya aja, ya mukanya kelihatan jelas, PPT-nya juga kelihatan jelas gitu. Jadi yang penting kontennya aja lebih gede gitu ya. Kalau misalnya rasio gambar muka kita mah nggak ada ketentuan tertentu gitu ya. Nggak ada, tapi muka kalian terlihat jelas juga ya, jangan yang sampai nggak kelihatan banget gitu. Oke. Sewajarnya aja gitu ya Calvin ya. Oke, baik, makasih Pak. Ya, sama. Oke, berikutnya ada Calvin Luther. Pagi Bu. Yap, pagi. Saya mau nanya, jadi kan tadi Ibu ada bilang kalau misalnya jadwal sidang kita itu sebelum tanggal 12 itu diuploadnya setelah sidang kita. Nah, cuma better kita tetap upload dulu aja atau nanti aja Bu? Takutnya misalnya mungkin setelah sidang kita ada harus bikin video baru gitu baru disubmit atau gimana Bu? Videonya tetap video yang kalian bawakan pada saat sidang. Jadi kalau memang sidang kalian itu sebelum tanggal 12 Juli, misalkan yang sidang tahu saya kan tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 udah ada yang sidang skripsi ini ya. Nah, kalau memang yang sidangnya tanggal segitu kan berarti videonya sudah siap tuh, sudah ready tuh, sudah dibuat. Ya langsung submit aja. Nggak usah tunggu sampai tanggal 12 Juli gitu. Kalau nunggu tanggal 12 Juli berbondong-bondong submit juga saya sama Pak Willy tidak terima komplainan resiko ya teman-teman ya. Kita ketahui nanti koneksinya apalah, kenapalah gitu ya. Itu tanggal 12 Juli adalah deadline terakhir untuk submission videonya. Oke, Calvin? Oke, Bu. Thank you, Bu. Sama-sama. Brian Orlen? Ya, selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, Bu. Ini kan apa, Brian? Kayak ini saya kan maksudnya itu sedang menjalankan skripsi Atika ilmiah. Nah, itu masuknya ke saya itu kan soalnya kan saya rencananya kan harus buat ini juga presentasi 5 menit ini kan. Nah, itu masalahnya bapak saya itu masih belum ada kabar, itu di accept atau di-reject. Apa itu saya harus membuat aja atau bagaimana, Bu? Atau gimana? Ini Bu, itu kan saya kan sudah menjalankan skripsi Atika ilmiah. Iya. Nah, untuk membuat presentasi ini 5 menit ini, itu saya kan pertama tuh sudah submit. Nah, tapi itu masalahnya saya belum ada kabar di accept atau di reject. Nah, tanya saya adalah apa saya buat yang ini dulu atau bagaimana, Bu? Soalnya belum ada kabar dari accept atau reject dari konferensi gitu, Bu. Wah, kita tidak berpengaruh pada konferensinya di approve atau tidak. Nggak ada. Karena hanya video 5 minute presentasi. Brian, kamu aja. Mau konferensinya, kamu gini, teman-teman yang skripsinya artikel ilmiah, mau status papernya di accept ke, masih on review ke, masih dalam revision
baru submit, belum ada kabarnya, teman-teman itu tetap akan menghadapi sidang tesisnya. Jadi tidak menempel pada status tersebut. Toh di dalam 5 minute presentasi teman-teman ini video, teman-teman tidak menjelaskan kok bahwa paper saya sudah di-accepted ya, sehingga saya mau mempresentasi. Tidak kan ya? Yang dipresentasikan hanya kontennya saja. Jelas ya Brian? Jadi tidak ada hubungannya dengan status penerimaan artikel ilmiah tersebut. Ya, jelas Brian? Yes Bu, makasih Bu. Makasih. Enrico? Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Hani, selamat pagi juga Pak Willy. Saya tuh memiliki jadwal di hari Senin ini Bu. Mungkin saya mau konfirmasi aja Bu, untuk pertama tuh mengenai virtual background-nya. Terkait virtual background tuh itu saya pakai slide yang cover aja nggak apa ya Bu ya? Slide cover PPT-nya untuk pengambilan videonya nanti. Slide cover PPT, bagaimana Pak Willy? Boleh nggak? Untuk slide cover tuh maksudnya apa ya? Untuk background, virtual background-nya? Iya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting adalah kontennya itu kelihatan dengan jelas dan muka kamu juga kelihatan dengan jelas. Oke, soalnya tadi yang ketentuan virtual background kan itu harus yang ini ya tadi ya, virtual background for the presenter together with the slide. Itu jadi nggak apa ya, pakai cover aja ya? Iya, ya nggak apa-apa. Oke. Dan yang kedua tuh terkait nanti untuk sidangnya Bu. Jadi saya hanya perlu siapkan untuk pengumpulan ini aja, videonya aja ya. Dan saat sidangnya saya hanya tampilkan videonya aja Bu? Atau ada hal-hal lain yang saya perlu siapkan lagi selain video tersebut? Siapkan untuk apa nih? Untuk sidang hari Seninnya. Iya. Untuk sidang tentunya video 5 minute-nya, tentunya siapin diri kamu, tentunya sesuai dengan skripsi kamu, topiknya apa. Kalau skripsi kamu jalur artikel ilmiah, maka siapkan juga status artikel ilmiah terakhir. Siapkan juga soft cover skripsi kalian yang kalian submit. Kan kalian harus melakukan defense ya di dalam sidang nanti ya. Ini video 5 minute presentasi ini hanya menggantikan mode presentasinya saja. Jadi presentasi sidang yang dulunya dijalankan langsung on the spot pada saat sidang dimulai, kali ini diganti dengan video 5 menit. Jadi biar menghemat waktu pada saat sidang gitu. Hanya itu saja, sisanya tidak berubah. Oke Bu, jadi mungkin setelah sidang ini nanti akan ada Q&A juga Bu ya, dan lain sebagainya Bu ya, di mana saya harus mendefenskan tesis saya seperti itu ya Bu ya. Ya, kalau skripsinya jalur non-kelas atau jalur research ya kan beberapa tetap ada sesi tanya jawab ya, tetap ada. Iya, saya research Bu. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir Bu, mungkin untuk linknya itu emang belum muncul ya Bu ya, kalau untuk tanggal 4 itu. Baru ada di Google, baru ada di kalendernya aja Bu, cuman belum ada link Zoom gitu ya. Link Zoom sidang. Iya. Wah, itu harus tanyakan sama SSC ya. Tapi memang biasanya sih di hari H. Tunggu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak juga Pak Willy. Selamat pagi. Selamat pagi. Berikutnya boleh James Christian. Oke, iya. Saya izin tanya gitu, ada beberapa yang pernah saya tangkap. Jadi poster itu dibuat untuk yang jalur karya ilmiah doang ya? Artikel ilmiah doang yang poster. Ya poster itu atau cuman yang fiksi biasa juga harus bikin poster juga? Poster hanya artikel ilmiah saja sesuai dengan ketentuan yang harus kalian submit pada saat soft cover skripsi kalian kemarin. Oh oke. Berarti saya nggak perlu. Oke, kasih Bu, kasih. Ya. Bu Hani, sebentar saya izin jawab yang di kolom chat. Selamat pagi boleh. Pak, izin bertanya Pak, saya bukan jurusan SI, saya mau menanyakan apakah 5 minute video ini untuk semua jurusan kah? Ini hanya untuk SI ya, Etna. Saya juga bingung kenapa kamu bisa dapat link ke sini kalau bukan jurusan SI. Iya, cuman jurusan SI, School of Information System. Yang di bawah School of IS itu ada Information System, ada Information System Accounting and Auditing, ada Business Information Technology Bekasi, ada lagi Ganda Information System
System and Accounting, Information System and Management. Di luar fakultas di bawah fakultas yang di bawah naungan School of IS tidak termasuk ini ya teman-teman. Jadi kamu tuh jangan sampai kamu bilang saya bukan jurusan IS tapi kamu jurusan BIT. Kalau BIT masih di bawah School of IS ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya. Ada lagi? Masih ada lagi yang di chat yang belum dijawab Pak Willy. Untuk rekaman harus pakai Zoom nggak? Untuk rekam videonya itu teman-teman bebas pakai tools apapun itu. Cuma rata-rata mahasiswa pada pakai Zoom karena mudah. Tinggal share screen dan record. Cuman kalau misalnya teman-teman mau pakai Adobe Premiere Pro atau pakai tools lain, silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting tidak melanggar ketentuan, yaitu 5 menit ya. Nggak boleh lebih 1 detik pun kita eliminasi. Gitu. Nggak boleh banyak editing juga kan ya Pak Willy? Ya, jangan diedit semacam kayak mau bikin film, kasih efek back sound yang berlebihan gitu ya. Nggak perlu sih. Yang penting muka kalian sama ada PPT, udah kalian lagi presentasi, udah gitu aja. Live presentation aja. Gitu. Oke, baik. Thank you Pak Willy. Kita lanjut ke yang raise hand nih. Aldino Eka. Oke, makasih Bu. Ini izin mau nanya. Kebetulan saya tanggal 4 Juli udah ada jadwal sidang ya, dan saya juga udah membuat video presentasinya. Tapi di video itu kita tampil mukanya 3 gitu Bu di Zoom, atau ada ketentuan kayak per orang gitu, atau bisa 3-3-nya langsung muncul di Zoom itu ya? Video kameranya. Boleh 3-3-nya. Oh, jadi nggak ada ketentuan. Kalau memang kalian skripsinya bertiga. Oh, oke. Itu aja sih Bu Hani. Terima kasih. Berikutnya Mikael Akbar. Halo pagi Bu. Aku mungkin bertanya aja untuk jadwal sidangnya ini nanti keluarnya di mana dan kapan ya Bu ya? Karena tadi kan aku dapat info 4 Juli itu udah mulai jadwal tesis defense-nya udah mulai. Tapi kalau aku sih belum ada sih. Itu kira-kira akan diinformasi kapan dan di mana ya? Thank you. Kalau itu harus tanya sama SSC ya. Mungkin muncul di BINUS Maya kalian. Gitu ya. Jadi nanti silahkan kamu cek BINUS Maya kamu secara berkala atau tanyakan sama SSC di menu mana. Tapi biasanya kalau sudah terjadwal, biasanya di kalender BINUS mobile tuh muncul. Oke, Mikael. Oke, thank you. Bu, izin jawab dulu yang di chat ya Bu Hani. Boleh. Kalau saya bikin durasinya kurang dari 5 menit, boleh nggak? Boleh. Yang penting kan intinya nggak lebih dari 5 menit, dan inti dari skripsi kalian itu disampaikan dengan jelas di video tersebut gitu. 4:30 ya boleh aja kalau kalian merasa udah disampaikan semua gitu. Yang penting jangan lebih dari 5 menit. Kurang nggak apa-apa. Gitu ya Cynthia ya. Oke. Lalu berikutnya Brian mau bertanya lagi Brian. Kalau itu bisa bahasa Indonesia sama Inggris ya. Saya kan baca keterangan bahasa Inggris. Brian, suaramu nggak jelas Brian. Halo? Iya suaranya tidak jelas. Atau Brian. mungkin boleh di Brian kolom chat tulis bentuk chat aja Brian. Oh, bentar Pak. Suaranya nggak jelas. Oke, mungkin sambil menunggu Brian mengetik, mungkin kita boleh moving ke Jonathan Adrian. Pagi Ibu Hani sama Pak Willy, mau tanya. Untuk yang approval itu, misalkan dosen pembimbingnya ada 2, berarti butuh dua-duanya ya? Iya, betul. Dan itu approvalnya kalau by email aja nggak apa-apa kan? Maksudnya kayak mereka approve dari email, nggak perlu tanda tangan. Approve by email, boleh ya Pak Willy ya? Ini untuk approval apa ya? Yang itu, yang disuruh disubmit di form itu. Yang di abstrak kalau nggak salah. Bukan form haki kan? Oh, di abstrak. Kalau form abstrak itu harus signature.
Kalau ada template Word-nya kok kalau kamu buka. Oh, tapi dia tulisannya itu ini put the print screen approval. Oh, print screen. Oh iya, boleh. Berarti boleh ya? Boleh. Print screen Oh, approval oke. gitu juga boleh. Oh, oke. Aku mau nanya itu sih. Thank you, Bu Hani, Pak Willy. Oke, thank you. Nah, Brian itu bertanya bahasa yang digunakan saat presentasi boleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Boleh dua-duanya, yang mana yang nyaman, ya. Mau bahasa Inggris boleh, mau bahasa Indonesia boleh. Oke, Brian. Kita pindah ke Dava. Ya, pagi Bu Hani, Pak Willy. Saya mau tanya terkait dengan permohonan izin penggunaan perusahaan atau organisasi, Bu. Nah, itu nanti maksudnya permohonan izin ke perusahaan dalam pembuatan videonya itu maksudnya gimana? Kita izin lewat surat atau kayak izin secara informal kayak lewat chat gitu atau email? Lebih baik email. Tapi tentunya kamu harus melampirkan video yang sudah kamu buat ke yang bersangkutan. Jadi supaya dia memastikan bahwa konten yang kamu sampaikan di dalam video itu tidak melanggar ranah atau ketentuan dari company-nya. Karena tadi videonya ini antara akan dipublish haki oleh dosen pembimbing kalian dengan kalian, atau kalian publish di dalam YouTube maupun Binus Gallery, sehingga alangkah baiknya bahwa konten tersebut sudah melewati approval. Itu sama dengan kamu skripsi kan kamu minta izin ya ke company-nya ya. Nah, itu sama dengan itu. Berarti kita lebih baik didiskusiin dulu sama dosen mau dipublish haki atau dipublish dari Binus ya. Kalau misalkan dari Binus berarti kita butuh permohonan lewat email. Kalau misalkan dari haki kita berarti dari dosen pembimbingnya aja, atau memang dua-duanya harus ada haki permohonan juga dari... tetap harus ada iya tetap ya, oke. Ya udah, itu aja Bu Hani, Pak Willy. Terima kasih. Bu Hani, izin jawab lagi yang di chat ya Bu Hani ya. Izin tanya, kalau recording meeting ini di mana downloadnya nanti? Recording ini kita bakal share, nanti kita akan buatkan poster, nanti akan di-share sama Bu Hani di grup angkatan ya Bu Hani, bener ya? Nanti akan di-share sama Bapak nanti Ibu. Lihat aja. Sama nanti jangan lupa cek di sosial media kami aja. Di IG Instagram Stories juga kita akan posting di sana. Nanti ada link untuk download recording meeting hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Willy. Lanjut, Calvin. Calvin mau nanya apa, Calvin? Saya mau nanya lagi Bu, untuk approval itu cuma kalau kita mau haki kan ya? Approval dari dosen itu. Approval apa nih ya? Approval abstrak. Iya, Approval abstrak tetap perlu walaupun nggak haki ya kan? Iya betul. Mau nggak haki maupun nggak haki maupun haki tetap approval dari dosen pembimbingnya. Oh, approval abstrak ya. Berarti nanti saya nanya abstraknya udah oke gitu sama dosennya gitu ya? Ya, dan juga kasih aja videonya juga udah oke belum gitu biasanya. Oh, oke. Oke lah kalau kayak gitu nanti saya. Oh, untuk approvalnya dalam bentuk screenshot email tadi ya. Oke. Untuk approval cuma dalam bentuk screenshot email aja atau ada bentuk lain ya Bu? Atau gimana? Email. Nanti di abstract template itu ada informasinya kok. Kamu baca aja nanti. Oh, oke. Di Word-nya ada. Oke. Baik, makasih Kak. Makasih Bu. Sama-sama Kevin. Lanjut Wilton. Halo, selamat pagi Bu. Mau tanya, semisalnya kan ini ada presentasi dulu, tapi ada abstrak juga untuk form approval-nya. Nah, semisalnya approval-nya ini setelah sidang gitu, baru di-approve sama dosen melalui pembimbing, itu boleh nggak ya Bu? Jadi saya submit-nya setelah sidang dulu. Soalnya takut sekarang kan skripsinya lebih cepat gitu, di tanggal 4. Tapi worst case aja sih, kalau misalkan ternyata approval-nya lebih lama dibandingkan sidangnya gitu sih. Dari saya sih nggak masalah ya, yang penting tidak melewati deadline submission tanggal 12 Juli. Betul. Kalau misalnya, jadi kan kamu kan tanggal 4 nih, kan bentar lagi nih sidangnya kan. Yeah. Nah ya udah kamu submit videonya habis sidang juga nggak apa-apa.
I Yang see. penting nggak lewat tanggal 12. It's okay. Oke. Paling itu sih. Thank you, Kak Hani. Ya, sama-sama Wilson. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin Pak Willy boleh sambil di-share link untuk submission-nya, Pak Willy. Oke, sebentar ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Alexander. Berarti untuk videonya itu boleh disubmit sesudah sidang atau boleh sebelum sidang? Boleh dua-duanya, mau submit sebelum sidang atau submit sesudah sidang, boleh-boleh saja. Yang penting nggak lewat Kalau tanggal 12 kalian ya. sudah yakin. Ya, yang penting tidak lewat tanggal 12. Kalau sebelum sidang skripsi ini kalian sudah yakin dengan konten videonya, pembimbingnya juga sudah melihat videonya, oke, ya monggo silahkan disubmit. Tapi kalau kalian belum selesai gitu ya, sehingga sidangnya nanti dengan menggunakan video seadanya gitu ya, atau karena mungkin kalian belum dapat approval dari pembimbing, ya silahkan approvalnya kami masih tetap tunggu sampai dengan 12 Juli nanti. Berarti Bu, kalau misalnya sebelum sidang itu videonya bakal ditampilin ketika sidang. Tapi kalau misalnya ketika sesudah sidang baru disubmit, itu untuk ketika sidang itu berarti bukan video yang ditampilin ya? Tetap video. Tetap tetap video. okay. Seluruh penguji School of Information System ketika menguji pasti memintanya dimainkannya video 5 minutes. Tidak lagi meminta kalian untuk mempresentasikan langsung, itu tidak. Jadi tentunya pastinya video sudah harus ready sebelum sidang. Oke, baik Bu. Makasih Bu. Ya, ada lagi. Pak Willy mau menjelaskan mungkin? Ya, ada tambahan Bu Hani sedikit. Jadi ini untuk materi briefing hari ini, teman-teman bisa download ya di sis.binus.ac.id/download. Terus pilih yang panduan and 5 minutes presentation abstract template yang sudah diupdate 1 Juli per hari ini. Nah, itu teman-teman bisa download aja langsung. Oke. Ya. Farah ya. Farah silakan. Ya, Farah. Halo Bu, iya selamat pagi. Aku pengen nanya, jadi untuk yang pengumpulan 5 minutes presentation ini sifatnya wajib ya Bu? Wajib. Iya, wajib. Betul. Mandatory tadi kan udah dibilang. Oh ya, oke. Makasih ya. Ya. Ada lagi teman-teman? Ya, Ferdinand. Ya, halo, mau tanya Bu. Yep. Untuk submission prosedur kan ada 4 step ya Bu ya. Yang pertama itu download of form and fill up your own abstract. Itu untuk formnya di-download di mana ya Bu? Pak Willy boleh? Itu tadi ya di sini ya. Ya tadi udah aku share screen ya. Panduan and 5 minute presentation abstract template. Jadi ntar ketika kalian download itu ada 2 file Word sama file PDF. PDF itu yang materi PPT yang dibawain sama abstract template yang tadi yang perlu approval itu loh. Buat taruh abstrak kalian di situ. Oh ya, makasih Kak. Pokoknya teman-teman download sekarang aja deh yang ini. Yang 5 minutes panduannya ini di website SIS ya. Ya, terima kasih. Oke, jelas ya. Jadi coba dulu diklik linknya yang tadi Pak Willy udah tunjukin. Oke, di sis.binus.ac.id, pilih download, klik dulu itu, lihat dulu formnya ada apa saja, di fill out. Oke, link submission-nya juga Pak Willy sudah posting di dalam chat room ini di tinyurl.com/5mt submission. 5MT ya teman-teman, bukan SMT ya, 5MT submission. Oke, itu untuk link submit-nya. Dari Brian lagi, virtual Binus atau boleh bebas. Yang penting gimana ya Pak Willy ya? Yang penting nggak
Virtual Yang background. penting wajahnya virtual background. Gimana nih, harus BINUS atau boleh bebas? Virtual background bebas, tapi di presentasinya harus ada logo BINUS. Logo SIS, sorry, logo SIS. Yes. Ya, di slide-nya harus ada logo School of IS pastinya. Kalau virtual background, kamu mau pakai virtual background yang kayak saya pakai seperti sekarang ini boleh. Yang penting teman-teman virtual background-nya itu bukan yang terlalu banyak gambar jadi ngedistract orang. Teman-teman mau pakai yang kayak tadi contoh video yang saya tampilkan, yang kita tampilkan yang tanpa background itu juga nggak apa-apa kok. Gitu ya, daripada mengganggu gitu, oke? Itu juga boleh. Ya, jangan yang gambarnya kayak itu tuh yang star, terus wajah teman-teman jadi gelap, itu jangan. Oke? Baik ya teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi teman-teman, saya rasa cukup untuk materi briefing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada briefing kita pagi hari ini, teman-teman. Silahkan dipersiapkan untuk video 5 minute-nya. Kami tunggu upload-nya. Sekali lagi, deadline-nya 12 Juli 2020. Terima kasih buat waktunya, teman-teman. Stay tune di sosial media kami, di Instagram kami untuk postingan recordingnya, dan nanti stay tune pada grup WA kalian untuk nanti saya juga mungkin akan share terkait dengan link recordingnya. Begitu Pak Willy selesai mendownload itu. Baik. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih Pak Willy. Ya, terima kasih Bu Ani. Terima kasih teman-teman. Aku end meeting ya.